bersama-sama di sesi malam hari ini. Boleh dong kasih reaction jempolnya ada di sebelah bawah kanan. Oke, sip. Mantap ya. Yang lain silahkan, yang sudah siap boleh diaktifkan kembali videonya. Teman-teman semuanya nggak usah ragu-ragu, dan malam hari ini tentunya kita akan belajar kembali setelah beberapa kemarin ya sesi dengan beberapa alumni yang lain. Malam hari kita akan belajar tentang trainer adalah seorang content creator. Nanti pertanyaan-pertanyaan silahkan disimpan ya. Kita akan ada sesi tanya jawabnya nanti di akhir sesi kita selama 20 menit ke depan mungkin insya Allah, setelah sesi yang akan nanti disampaikan terlebih dahulu oleh Mas Adit. Mas Adit, sudah siap Mas Adit? Siap, insya Allah. Oke, baik. Siap. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kasih jempolnya dulu dong buat Mas Adit. Oke, baik. Kalau begitu kami persilakan Mas Adit untuk menyampaikan materinya. Selamat menyimak. Silakan Mas Adit. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kakak-kakak semuanya. Wah, ini kayaknya muda-muda sekali nih Kang Asep ya. Lebih muda, Iya. paling muda nih Kang Asep kayaknya nih. Selamat malam kakak-kakak semuanya, teman-teman semuanya yang ada di Jakarta, Depok, Jakarta Utara, kemudian tadi ada dari Aceh, dari Tangerang ya. Luar biasa. Tapi rasanya senang banget rasanya di tengah kesibukan teman-teman semuanya. Tentunya yang sekarang ada yang baru pulang kerja, ada yang baru nyampe rumah, atau bahkan selesai aktivitas kegiatan satu hari ini full, tapi bisa menyempatkan untuk kita bisa saling belajar, sharing bareng-bareng gitu ya, saling untuk bisa dapat ilmu bareng-bareng gitu ya. Semoga dengan semangat ini Allah mudahkan urusan kita dalam mencari ilmu dan tentunya mendapat keberkahan untuk malam ini. Sip ya. Oke, tadi sudah dibahas sama Kang Asep gitu ya. Kita akan ngebahas tentang bagaimana sih seorang trainer, content creator gitu. Namun disclaimer dulu ya. Tadi Kak Asep kan bilang saya seorang content creator. Betul, content creator, tapi content creator yang nggak profesional amat. Ya. Walah. Jadi intinya 2 jam ini bukan saya ngajarin gimana bikin konten yang menarik, gimana enggak, tapi hanya lebih sedikit sharing bagaimana kita tetap konsisten bikin konten gitu ya. Apalagi dengan background kita gitu, background kita sebagai profesi kita trainer, dan ini penting banget ketika kita sudah bermain di digital ya. Apalagi sekarang sosial media kenceng banget, banyak banget orang-orang menggunakan media sosial dan ini salah satu caranya. So, sebelum kita mulai sharingnya ini, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu. Saya Ditya Iman, teman-teman boleh panggil saya Mas Adit, Kang Adit ya, karena saya berasal dari kota penghasil beras dan laki-laki terbaik. Dengan wajah penuh donasi, ini ada wajah donasi korban gempa. Iya, ya, tepatnya saya dari Cianjur, ya, dari Cianjur Jawa Barat. Jadi teman-teman nanti Insya Allah kalau nih ada teman-teman yang deket-deket daerah ini bisa ketemu, bisa konsul bareng, bisa ini ya, kita bisa ketemu lagi ya. Aktivitas hari-hari saya sebagai seorang trainer di bidang desain visual, yaitu slide designer, dan saya juga salah satu alumni dari tempat Training Guide dan sekarang menjadi anggota tempat Training Guide. Jadi tempat ini tempat yang asik teman-teman semuanya. Tidak hanya kita perkumpulan trainer-trainer gitu ya, tapi kita bisa belajar banyak gitu, bisa belajar banyak. Saya ngerasa nggak hanya si ilmu itu gak hanya untuk member-membernya gitu, tapi untuk orang lain, untuk teman-teman, dan salah satunya adalah program ini gimana tempat TTG hadir memberikan ingin memberikan kebermanfaatan yang luas untuk ilmunya gitu ya kepada seluruh masyarakat Indonesia. Salah satu caranya dengan adanya program ini, dan mudah-mudahan ini salah satu langkah gitu ya, tentunya tujuan kita adalah mendapatkan keberkahan dari Allah. Sip. So teman-teman semuanya, izin nanti sampai 9:30 kita akan bahas tadi tentang konten kreator. Sebelum itu saya pengen tahu dulu nih background dari teman-teman semuanya. Kalau secara judul trainer as content creator gitu ya, trainer. Tapi saya pengen tahu nih profesi teman-teman, ya, profesi teman-teman aslinya apa gitu, ya, aslinya gitu. Boleh dong chat di kolom komentar profesi saat ini, ya, profesi teman-teman saat ini apa tuh? Boleh. Sekarang seorang trainer kah, atau mungkin seorang dosen, guru,
Ayah saya orang Cianjur, ya Allah nih banyak orang Cianjur ini. Trainer, karyawan biasa, saya job seeker, ingin berkarya sebagai trainer, Kang. Oke, training LND di kantor, nyambi jadi trainer, ya Allah, PNS, ODHR, ya. Kemudian corporate trainer, aslinya ya trainer, ASN, segala banyak ya. PNS, pendidik, Masya Allah. Mahasiswa keguruan, ya. Ada lagi, ini pesertanya berapa? 90, Masya Allah ya. Mekanik, saya baru resign pengen jadi seperti Kang Adit. Wah, aduh, ini mah yang resignnya juga Bang Nizar. Resignnya Bang Nizar mah udah CEO. Karyawan trainer masih juga pendidik, HR trainer, trainer CSK. Insya Allah Kang Angga. Wah, Mas Adit wah Lambang, social worker. Ya Allah, Mas. Oke, karyawan dan trainer Pak Bambang. Kang Atar guru ya. Ini Kang Atar juga trainer slide nih sebenarnya ya. Oke, ada lagi? Boleh. Jadi secara umum gambarnya adalah teman-teman secara gak langsung adalah profesinya yang berhubungan dengan sharing knowledge gitu ya, yang sering berbicara di depan publik, di depan umum, di depan audiens gitu ya, entah itu trainer, guru, karyawan, merangkap trainer, PNS atau widya iswara dan sebagainya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah saya minta pertanyaan dari menjawab pertanyaan ini, teman-teman silakan sambil direnungkan gitu ya, sambil direnungkan terlebih dahulu. Jawab sejujur-jujurnya, nggak apa-apa, sejujur-jujurnya teman-teman ingin menjawab langsung chat aja di kolom komentar. Ini pertanyaan berikutnya. Nih, apa yang menjadi harapan Anda untuk profesi yang sedang Anda jalani sekarang ini? Harapannya apa sih dari profesi yang sedang Anda jalani? Harapan Anda terhadap profesi Anda. Saya seorang trainer, saya punya harapan bahwa dengan menjadi seorang trainer ini menjadi, ya kalau misalkan Anda bilang bahwa ini adalah bagian income gitu ya, sebagai income, pendapatan nggak masalah gitu. Kebermanfaatan orang banyak. Oke. Ada lagi? Bentar, saya ganti head video panel. Seorang trainer, seorang meraih mimpinya. Waduh. Oke, ada lagi? Oke, bermanfaat katanya gitu ya. Oke, kita list dulu. Bermanfaat. Oke, sip. Dakwah, Masya Allah, ini Ustazah ya, dari Aceh nih. Kemudian sharing knowledge tentang pendidikan agar bisa memajukan pendidikan. Oke, memajukan pendidikan. Oke, bisa menolong memecahkan masalah dan memberi solusi. Oke, problem solver. Oke. Oke, ada lagi pahala. Masya Allah ya, ini mah udah kalau imam jawab pasti nyambungnya ke pahala. Kang Asep ya. Halo. Oke, yang membuat peserta didik jadi Indonesia People yang tangguh. Masya Allah ya. Oke, People tangguh. Oke, sip. Bisa jadi trainer dan konsultan. Oke, ya. As a trainer and consultant. Lagi, sip ya. Oke, harapan teman-teman udah ditulis nih, bermanfaat buat orang lain, bisa jadi wah gitu ya, memajukan pendidikan, problem solver, pahala ya. Ini mudah-mudahan Allah yang teman-teman tulis ini, karena kita banyak teman-teman di sini yang apa, yang Allah hadirkan ininya gitu ya, apa, penuh dengan cintanya Allah gitu. Semoga doanya jadi dikabulkannya. Bermanfaat, dakwah, pahala, kemudian apalagi peserta didik Indonesia jadi yang tangguh dan sebagainya. So, pertanyaannya adalah kalau kita ngomongin bermanfaat untuk orang gitu ya. Ya, kalau kita mau bermanfaat untuk kemudian untuk dakwah, gimana caranya? Gitu ya. Gimana caranya? Bermanfaat, pengen bermanfaat untuk orang lain. Saya tuh pengen menjadikan mahasiswa saya, siswa saya people yang tangguh di Indonesia.
saya menjadikan pahala gitu, saya ingin jadikan saya itu problem solver untuk orang lain. Gimana caranya? Pertanyaan gitu ya. Terus gimana caranya gitu? Kalau kita lihat teman-teman semuanya, profesi trainer tuh banyak ya, banyak banget profesinya trainer. Kalau kita ingin memberikan bermanfaat, ya pasti tentu orang lain juga akan memberikan manfaat. Itu yang pertama. Kemudian, kalau kita pengen berpikir bahwa kita pengen menjadikan peserta didik kita, orang-orang tangguh, misalkan di dunia pendidikan di Indonesia akan lebih baik lagi, kita kondisi misalkan menjadi guru di salah satu sekolah misalkan di daerah gitu. Terus bagaimana kalau misalkan kita ingin memajukan seluruh agar terinspirasi sama kita gitu ya, guru-guru Indonesia, itu yang jadi pertanyaannya ya. Kalau kita ngebahas di sini, teman-teman semuanya, bentar. Ya. Ya. Gimana hal itu Anda bisa wujudkan? Pertanyaan ini, kalau kita lihat teman-teman semuanya, lihat demografi penduduk Indonesia tahun 2022. Jumlah penduduknya ini 275 juta. Ya. Gimana caranya kita bisa memberikan manfaat ke seluruh manusia yang ada di Indonesia ini? Gitu. Bagaimana kita bisa kita seorang trainer, Kang, saya pengen peserta pendidikan Indonesia, wah ya pendidikan Indonesia lebih maju lagi gitu peserta didiknya. Saya pengen income saya lebih naik lagi dengan profesi saya sebagai trainer. Saya ingin berserta di lebih mapan dalam menyampaikan materi dengan jumlah penduduk yang banyak. Bagaimana kita bisa naikkan itu ke semua orang yang ada di Indonesia gitu ya. Kalau kita perkecil lagi ruang lingkupnya gitu. Saya trainer, saya misalkan seorang guru, saya seorang konsultan, tentu punya pangsa pasarnya gitu ya. Saya banyaknya buat laki-laki, saya banyaknya buat perempuan. Kalau kita lihat demografinya, ternyata penduduk perempuan 49,52%, laki-laki 54,48%. Kalau kita balik lagi pertanyaannya, berapa persen yang sudah dapat ilmu kita, yang sudah kita bisa berikan kebermanfaatannya ya dari target kita punya pangsa pasar, kita punya punya audiens kita, pengen pendidikan kita gitu ya, peserta didik kita seluruh Indonesia. Kalau kita dilihat misalkan jumlah penduduknya sekian, berapa yang baru terserap. Kalau misalkan kita ngomongin sebagai seorang trainer, misalkan saya trainer di bidang mindfulness, biasanya untuk membantu para wanita agar lebih lebih bisa mengelola emosinya. Jumlah penduduk Indonesia perempuannya 49,50%. Pertanyaannya, berapa persen kita sudah bisa memberikan kebermanfaatan untuk jumlah penduduk di wanita di Indonesia? Ya. Kalau kita perkecil lagi, kalau kita lihat berdasarkan usia, Kang, saya mah biasanya kalau saya training, peserta saya itu ya di angka 15 sampai 64 tahun lah gitu ya, 69,30%. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah benar-benar bisa memberikan kebermanfaatan itu untuk semuanya, ya, atau hanya kita yang bisa datang aja, yang datang ke pelatihan kita, ke audiens kita, yang hanya kita diundang ke corporate gitu. Sedangkan di luar sana ada banyak orang yang membutuhkan membutuhkan ilmu kita, membutuhkan pengalaman kita, membutuhkan skill kita untuk kita lebih bisa sharing ke terhadap mereka, tapi keterbatasan yang pertama, keterbatasan waktu, keterbatasan biaya, keterbatasan jarak dan sebagainya. Maka kalau seperti ini teman-teman semuanya, kalau kita bisa melihat, kalau kita punya niat pengen kebermanfaatan yang lebih luas lagi, pengen punya cita-cita pendidikan Indonesia yang lebih maju lagi, betul kita awali dari hal yang kecil. Tapi ingat, sekarang eranya era maju, ya, maju. Nggak hanya sebatas kita bisa diam di satu titik, kita bisa kita hanya berada di satu titik, tapi kita bisa berada di beberapa titik, dan Indonesia itu luas. Maka cara sederhananya adalah, yuk kita optimalkan media sosial kita. Kita optimalkan media sosial kita. Risetnya adalah, di laporan We Are Social, jumlah pengguna aktif media sosial di Indonesia sebanyak 191 juta orang pada Januari 2022. Naik tuh 12,35%. Artinya
Artinya ini kesempatan kita untuk kalau kita punya niat ingin menebarkan manfaat, maka ini kesempatan kita untuk memperluas kebermanfaatan kita. Ya. Kalau kita pengen punya niat untuk bisa meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia, maka ini kesempatan kita untuk cara kita untuk bisa memperbaiki pendidikan Indonesia dengan mengoptimalkan media sosial. Masalahnya adalah, masalahnya adalah teman-teman semuanya, orang akan lihat media sosial kita kalau itu kalau media sosial kita punya value. Entah itu value-nya secara konten yang menghibur, kemudian memberikan knowledge tambahan, berbagi pengalaman, kemudian berbagi ilmu, ya. Orang lain akan engage sama media sosial kita kalau media sosial kita punya value, entah itu yang menghibur, punya value yang bisa memberikan ilmu, pengalaman dan sebagainya gitu ya. Dan fakta menarik teman-teman semuanya, kalau kita sebagai trainer, guru, dosen dan sebagainya, nih miris banget. Konten pendidikan tuh paling yang diminati paling rendah untuk para pengguna media sosial, para penikmat media sosial gitu, para netizen gitu ya. Ternyata konten pendidikan paling rendah dibanding live stream, tutorial, komedi viral dan musik gitu ya. Kenapa orang yang kadang kita bingung ya, kenapa orang lebih suka sama nonton mandi lumpur? Ada yang viral ya, orang senang mandi lumpur gitu, lihat yang mandi lumpur terus ngasih gift dan sebagainya. Ketika kita bikin video motivasi, ngasih kemudian hal-hal yang positif, hal yang berhubungan dengan pendidikan, edukasi gitu ya, ya ada sebagian masyarakat yang memang menerima, ada yang sebagian masyarakat yang memang skeptis gitu ya. Contoh sederhana banget gitu ya, ada yang bikin video ice breaking tuh ya. Ya namanya ice breaking hal yang sederhana lah ya, ice breaking. Yuk, misalkan contohnya yuk angkat tangannya, kita yes, bilang yes, halo dan sebagainya. Iya Kak, dan saya sungguh miris gitu ketika baca komentarnya. Wah, yang itu mah basi dong. Basi bro, yang kayak gitu mah ice breakingnya. Lu kalau gue ice breaker yang kayak gitu, gue gak akan ngikutin, malas, ogah gue dan sebagainya. Maka mindset orang Indonesia itu ternyata ya kalau dikasih hal yang memang berhubungan dengan edukasi, ya pendidikan atau misalkan keilmuan dan sebagainya, dia kurang minat di sana ya. Ini risetnya ternyata yang di atas pendidikan tuh senang sama live stream, entah itu live stream game ya, kan sering tuh lihat tuh yang main game gitu ya. Dan anehnya kita nonton gitu, termasuk saya, seneng juga gitu ya, lihat orang main game gitu, padahal lebih asik kita main game juga ya. Ya, orang lebih suka nonton TikTok yang sekarang lagi viral gitu ya, Pajar Set Boy gitu ya. Ya nggak masalah sebenarnya, hiburan juga. Iya, karena itu memang sudah rezekinya gitu ya. Cuman yang paling aneh gitu seperti yang mandi lumpur, yang hal yang kok bisa gitu. Tapi ya itulah dunia sekarang, dunia era kemajuan digital gitu ya. Nah, sekarang tugas kita adalah memaksimalkan itu. Konten-konten kita yang kita buat, kita yang selalu aktif di media sosial, kita harus bisa nge-boost ini nih. Ya, konten-kontennya gitu ya. Bagaimana caranya? Teman-teman tentu punya caranya gitu. Bagaimana lihat dari background orang-orang Indonesia yang senang dengan hal-hal yang bikin ketawa, bikin terhibur gitu. Makanya banyak konten kreator yang memberikan kontennya gitu ya, pendidikan edukasi tapi dibalut sama parodi-parodi gitu ya. Kayak guru kita Mas Ardi itu ya, yang bikin tentang selling tapi dibikin parodi, kemudian ada yang jago matematika gitu tapi dipleset-plesetin, kemudian ada yang motivasi tapi bagian dipleset-plesetin gitu ya. Dan sebenarnya itu nggak masalah, tapi itu keren banget buat orang agar merasa yang pertama terhibur, tapi secara edukasi juga dapat gitu ya. Banyak juga guru-guru kita juga ya berusaha sekarang tidak terlalu
ketika bikin konten motivasi nggak terlalu yang zaman dulu gitu ya. Sekarang lebih lebih bisa interaktif, kemudian lebih ada sedikit jokes-jokesnya, itu keren banget. Dan ini tugas kita bagaimana kita mencerdaskan ya. Kalau tujuan kita mencerdaskan anak bangsa, ini salah satu tugas kita ya. Mungkin karena sudah momen dengan kerjaan kehidupan pribadi masing-masing sehingga lebih butuh hiburan. Yes, makanya kita harus punya cara bagaimana konten-konten yang kita berikan, yang kita berikan bisa, yang pertama adalah bisa memberikan edukasi dan bisa terhibur. Nanti kita akan bahas tips-tipsnya. Dan tentunya nanti saya di akhir sesi nanti saya akan kasihkan link tools-tools yang teman-teman bisa maksimalkan ya. Jadi ini linknya akan saya kasihkan di chat Zoom aja gitu, jadi nggak keluar, jadi teman-teman bisa sambil stay tune-nya. So teman-teman semuanya, maka gimana sih tips-tipsnya agar kita tetap konsisten dengan buat konten media sosial, kemudian ketika kita membuat kontennya lebih menarik lagi, kita perlu memiliki basic mindset-nya dulu. Ya, sebelum tips-tipsnya. Kalau langkah-langkah mah banyak di Google juga, tinggal baca lah ya. Tapi yang perlu kita lakukan adalah basic mindset-nya dulu. Yang kita punya, yang perlu kita tanemin di dalam diri kita adalah basic mindset. Ada 3 hal yang perlu kita yakini ketika kita aktif di media sosial, ketika kita ingin menjadi content creator, ketika kita ingin harapan-harapan kita ingin tercapai, memberikan kebermanfaatan, memberikan menjadi seorang konsultan, menjadi seorang problem solver gitu di bidang training dan sebagainya. Maka kalau kita pengen aktif di media sosial, ini ada basic mindset-nya. Yang pertama adalah tidak ada alasan untuk tidak bisa membuat konten di media sosial selama kita masih aktif bermain media sosial. Nggak ada alasan tuh, aduh saya mah ada HP aja, bukan kameranya aja pakai HP, itu juga HP-nya juga bukan HP iPhone gitu. Orang lain mah nggak lihat mereknya. Orang lain mah nggak lihat mereknya. Orang lain nggak lihat merek kameranya. Orang lain nggak lihat merek mic-nya gitu ya. Kalau Mas Ivan kan udah hype gitu ya, ada pakai boya dan sebagainya gitu ya. Ini ada yang pakai HP juga bisa gitu. Jadi jangan sampai alasan bahwa saya sumber dayanya nggak punya, tapi aktif terus di media sosial. Tapi sering kepo-kepoin gitu ya, sering posting gitu, postingnya yang nggak penting gitu ya. Posting yang nggak penting, tapi kita pengen kita punya kerjaan di bidang trainer, kita punya keinginan ingin menebarkan kebermanfaatan yang luar biasa, tapi kita nggak ngapa-ngapain di media sosial. Kita jadi penikmat. Kita menjadi penikmat aja nggak cukup, kita harus aktif di dalamnya. Maka nggak ada alasan untuk nggak bisa membuat konten. Ya, itu yang pertama. Ya, yang kedua adalah niatkan membuat konten untuk bisa memberikan kebermanfaatan ilmu. Selebihnya Tuhan yang akan atur rezeki. Maksudnya apa? Ini mah pengalaman sendiri ya. Ini mah saya bikin basic mindset ini juga bukan menerawang ini, tapi ini berdasarkan pengalaman sendiri. Suka haneueul atau apa ya, haneueul teh kesel ya. Ketika saya tuh bikin konten gitu, wah ini asik keren gitu, wah ini bakal jadi masterpiece, boom gitu ya. Cet upload, tiba-tiba gitu ya menyesalkan, tiba-tiba like-nya teh sedikit, aduh yang komen jadi itu teh ke hati itu deg-deg, ya Allah ini teh saya tuh udah capek-capek saya malah bikin konten di YouTube-nya ya, kemudian udah mikirin bikin ngisi suaranya gitu dan sebagainya, ternyata ini sedikit like-nya tuh, saya itu teh sampai di hati tuh, ya Allah mereka gini-gini aja gitu ya, susah jadi selebgram tuh. Followers naik 1 aja susah ya Allah gitu ya, apa harus beli followers gitu, beli followers 15.000 followers tapi followers yang nggak aktif, yang followers yang robot gitu ya. Nah dari sana langsung kepikir apa rubah gitu ya mindset-nya gitu ya. Kalau misalkan cuma ngejar like, follower, ini mah hal kecil bagi Tuhan gitu ya. Ini mah hal bagian kecil banget gitu ya. Maka dari sana saya tuh udah belajar, kalau saya bikin konten ya udah saya niatin, kalau ada orang merasa bermanfaat alhamdulillah, kalau enggak ya udah syukur gitu. Yang penting unek-unek di dalam hati pikiran, pengen nyampein nih tutorial ini, cara ini saya sampaikan, udah selesai gitu.
Jadi nggak ada beban lagi. Selebihnya adalah ketika Allah ngirim jumlah like yang banyak, misalkannya komentar, oh Kang makasih ya ilmunya dan sebagainya, ketika di repost dan sebagainya, saya yakin ini adalah bagian dari rezekinya Allah. Dan yang rezeki yang menurut saya paling nggak dimasuk akal gitu ya bagi ukuran manusia adalah ketika saya biasa main TikTok dan sebagainya, sampai ada saya dapat klien-klien training gara-gara Kang saya follower TikToknya Kang Adit ya, coba minta proposal. Aduh followernya TikTok ya, jadi lucu gitu. Saya connect di LinkedIn yang Kang Adit ya, coba minta proposal. Saya tahu Instagramnya Kang Adit, coba minta proposal dan sebagainya gitu ya. Dan saya meyakini bahwa oh ternyata mindset saya yang sebelumnya salah, ketika saya berubah mindsetnya lebih asik aja untuk berbikin konten gitu, enjoy, ya, nikmatin, pasti rezekinya itu udah kita nggak bisa menakar, nggak bisa tahu ada yang tahu rezeki dan sebagainya. Maka basic mindset yang kedua adalah niatkan membuat konten untuk bisa memberikan kebermanfaatan ilmu. Ya, contoh lagi dulu gitu waktu pakai TikTok, saya tuh bikin TikTok 3 kali bikin tema konten yang berbeda. Tema desain PowerPoint, nggak laku. Itu masih zaman-zaman jahiliyah. Kemudian tema pakai pakai motivasi gitu ya, saya bikin motivasi, nggak laku juga. Kemudian yang parodi, yang bercanda-bercanda nggak laku juga. Akhirnya ya Allah mungkin ini ya udahlah saya balik lagi ke PowerPoint yang emang niatnya salah, pakai PowerPoint, postingnya nggak ada yang love, yang nonton cuma 20, posting pas di video yang ke-10 yang itu pun nggak pakai edit, nggak diedit, cuma pakai HP gitu ya, nggak pakai edit dan sebagainya, nggak pakai background dan sebagainya gitu. Boom, 350.000 like. Boom, langsung followers Instagram saya saat itu dalam 2 bulan 10.000. Itu juga saya kaget ya. Jadi penyampaiannya bukan followers ininya ya, tapi ternyata ketika kita punya niat yang salah, ya Allah juga tuh memberikan yang salah juga ya. Kesel, bikin konten capek-capek, nggak dapat apa-apa. Tapi ketika kita bikin niat yang bagus, maka Allah juga akan memberikan yang rezeki yang bagus buat kita. Itu yang kedua ya. Yang ketiga adalah, nih paling penting, tetap konsisten bikin konten, walau karya kita dianggap nggak ngetren oleh netizen ya. Netizen mah ada mulutnya juga banyak ya. Ya, kalau netizen mah hal yang kita nggak bisa ada dalam kendali kita gitu ya. Netizen mau ngomong apa, ini mah udah basi, ini mah udah kemana ilmu ini mah, ya Allah ice breaking misalkan model kayak gini mah udah basi, PowerPoint ngajarin bagaimana cara copy paste udah banyak, udah sekarang mah nikmatin aja, posting, udah posting, bikin konten, posting, insya Allah kalau niatnya itu enak banget ya teman-teman semuanya. Nah, jadi teman-teman semuanya, ini basic mindset yang perlu kita yakini. Yang pertama adalah nggak ada alasan buat kita nggak mau bikin konten. Yang kedua adalah niatkan, luaskan niatnya, maka Allah akan berlipat besar rezeki kita. Yang ketiga adalah konsisten. So, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Sebelum saya ngajarin ke tips-tipsnya nih. Jangan gumasit mengharap like dari orang lain gitu ya kan. Mohon Ustaz. Ya, sip. Ada pertanyaan nggak, teman-teman semuanya? Ini makanya saya disclaimer dari awal, saya bukan konten kreator profesional. Ini bagian dari perjalanan saya gitu. Saya ingin berbagi aja. Gimana kalau konten yang kita menghibur atau menarik malah dilihat sebagai konten menghibur aja dan pembelajarannya justru nggak nyampe, terus gimana kalau dimesokin karena udah bikin konten yang belum tentu tepat sesuai kebutuhan yang kita. Bukan nanti justru punya waktu untuk belajar yang mereka butuh, tapi malah lihat konten yang viral, misalnya di mana konten itu nggak sesuai kebutuhan orang itu. Oke, sip. Nih pertanyaan-pertanyaan ini, apakah ada konsep khusus saat membuat konten yang susah konsistennya, gimana tipsnya? 3 pertanyaan ini jawabannya ada di tipsnya. Ya, jadi saya akan menjawab di next sesi untuk tips-tipsnya ya. Jadi pertanyaan dari Kak Romi, terima kasih Kak Romi ya. Kemudian Kak Wasa, Pak Deden juga terima kasih pertanyaannya. Insya Allah saya akan menjawab untuk di sharing berikutnya sekarang ya. Oke. Ada beberapa tips agar konsisten konten di media sosial. Dan ini berhubungan dengan gimana ya, Kang Adit, kalau kita bikin yang hiburan. Bikin hiburan gitu.
Padahal pengennya tuh edukasi. Jadi orang tuh nggak tersampaikan. Terus gimana ya Kang Adit? Ini kalau misalkan kita tuh bikin konten terus orang juga jenuh. Teman-teman semuanya. Saya pembelajaran bagi saya adalah ketika saya tuh terus bikin konten PowerPoint, kemudian tek, saat itu saya posting saya sama istri saya. Posting ya lagi liburan gitu. Apa coba komentar netizen? Nah, gitu dong, jangan bikin konten terus. Biar gak enak sih. Sekali-kali sekali-kali IG-nya ada suasana baru. Ya, dan itu menjadi diaminkan oleh saya, ternyata iya, orang juga bakal bosan kalau kita misalkan konten terus kayak gitu. Apalagi paling bosan adalah kalau kita di sosial media kita jualan terus. Flyer aja, poster aja. Yuk daftar di sini sekarang juga ya, daftar, ngetagin misalnya daftar, harus daftar dan sebagainya. Kita mah paling kesel ya. Ya. Ya, maka ini ada beberapa tipsnya. Yang pertama adalah buat jenis konten yang disukai dulu. Kenapa yang disukai teman-teman semuanya? Kalau yang disukai mah kalau udah suka mah suka seneng bikinnya, benar nggak ya? Sesuatu yang disukai itu seneng banget, nggak ada beban, ya, nggak ada pressure gitu, happy aja, enjoy aja. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah buat content plan, ya. Yang ketiga adalah gunakan tools yang dikuasai. Nah, kita akan bahas satu persatu, ya. Jadi jawabannya Kak Romi itu nanti di langkah kedua, jawabannya ini Pak Deden juga ada di langkah kedua ya. Oke, yang pertama adalah buat jenis konten yang disukai. Kontennya banyak jenisnya. Ada bentuk video yang diupload ke YouTube, ada bentuk video TikTok, ada bentuk video Reels, ada bentuk podcast, ada bentuk microblog. Nah, teman-teman, silakan kalau teman-teman suka semuanya, bikin aja. Kalau misalnya teman-teman merasa mampunya, kayaknya saya bikin video TikTok sama Reels deh. Soalnya TikTok sama Reels bisa langsung aja bareng-bareng. Satu video bisa diposting ke TikTok, bisa posting ke Instagram. Monggo. Saya emang nggak biasa bikin video ngomong depan kamera aja, abc gitu ya. Nggak pede. Tapi saya mah senang nulis gitu. Udah bikin microblog aja. Saya tuh senang bercerita, tapi nggak pede sama wajah saya, nggak pede kalau depan kamera, ya udah bikin podcast. Kayak Mas Ivan, teman-teman bikin podcast bedah buku ya Mas Ivan ya? Kalau bisa, ya bedah buku ya. Konten bedah bukunya Mas Ivan udah episode 50-an, sampai 100 kayaknya ini. Beliau ngebedah buku yang beliau baca, dibikin podcast. Itu juga bisa, teman-teman semuanya. Itu memudahkan orang lain yang pertama adalah yang nggak sempat baca buku, yang malas baca buku, yang misalkan nggak ada biaya beli buku, dengerin Mas Ivan, dengerin rangkuman buku, udah aja ngerasa ketika, oh ini tentang buku ini. Kita tinggal ngomong ke teman-teman yang lainnya, oh saya udah baca buku ini, nanti ceritanya buku ini tentang ngebahas ini dan sebagainya. Ngerasa jadi bisa gitu, berkat Mas Ivan yang udah ngerangkum jelas gitu ya tentang habit dan sebagainya. Nanti ada kok di ini ya, di Spotify dan sebagainya, juga di Anchor kalau nggak salah itu ya, bisa teman-teman cek Ivan Dana gitu ya. Itu keren banget. Saya nggak bisa bikin video, bisanya pakai microblog, tapi saya nggak punya skill desainnya Kang Adit. Nggak perlu skill desain teman-teman semuanya. Ada konten kreator bikin microblog cuman pakai tulisan tangan, udah selesai. Upload, dipoto, udah selesai. Kemudian ada anggota kita di TTG Karesti yang bikin microblog, itu catatan belajarnya beliau pakai tulisan tangan, udah selesai, viral, orang lain bisa mendapatkan manfaatnya, udah selesai. Aduh Kang Alit, saya mah tetap pengen ada desainnya, tapi saya nggak bisa. Udah, sudah saya siapin, nanti linknya tinggal download, tinggal pakai, selesai gitu ya. Jadi ini masuk ke mindset yang pertama, nggak ada alasan. Kalau masih banyak alasan, berarti ya udah jangan main media sosial aja, udah selesai ya. Oke ya. Jadi kalau misalkan kita mau bikin video YouTube, ya udah, kalau misalkan kameranya Kang Adi saya nggak punya, pakai HP, kamera HP dan sebagainya, boleh ya. Nah, saya bukan fokusnya ya, saya lebih banyaknya dalam video TikTok, Reels sama microblog. Ya. Ini contoh fitur Instagram yang bisa dimanfaatkan untuk buat konten. Ada bisa live Instagram, ada Instagram TV, ada postingan foto, itu microblog, ada IG Reels. Kalau saya gunakannya ini ada microblog sama IG Reels. Kenapa saya nggak live Instagram? Karena saya merasa kalau Instagram
kurang ini ya kalau live gitu ya, kurang orang yang bisa. Dan orang lain kalau live tuh yang pertama mungkin mikir kuota, sayang banget sih kuota. Jadi memang kurang diminati gitu ya. Nah, postingan microblog ini contohnya seperti ini. Jadi gambar nyambung atau misalkan konten-konten dari 10 slide disatukan, ini contohnya itu ya. IG Reels juga teman-teman bisa manfaatkan. IG Reels itu jangkauannya luas banget. Cuman kalau misalkan konten-konten seperti saya yang tutorial agak repot IG Reels. Repotnya apa? Nggak bisa di-pause. Jadi orang kalau misalnya mau tutorial, aduh ini cara intersect gimana? Mau di-post malah jadi off audio gitu ya. Beda kalau sama TikTok. Nah, tapi kalau teman-teman yang konten-kontennya kayak motivasi dan sebagainya, ini Reels udah keren banget. Udah jangkauannya rich banget ya, luas banget. Jadi ini fitur Instagram yang bisa dimanfaatkan. Teman-teman silahkan aja pilih. Kalau saya misalkan pakai microblog dan Reels. Kemudian kalau TikTok, ini contohnya teman-teman bisa live TikTok. Nah, bedanya live TikTok sama Instagram adalah kalau live TikTok tuh memang minimal harus 1.000 follower baru bisa live. Tapi dia sama TikTok ngasih tahu nih ke seluruh pengguna TikTok ya yang sering mencari tentang konten-konten pendidikan dan sebagainya, ngasih tahu tuh ke pengguna TikTok walaupun kita belum berteman. Bisa jadi yang nonton tuh ratusan yang tanpa kita saling follow gitu. Nah, itu enaknya TikTok tuh sebenarnya gitu ya. Mandi lumpur aja bisa puluhan ribu gitu, apalagi mandi beneran. Ya, maka ini bisa jadi manfaatkan teman-teman ya, live TikTok minimal 1.000 followers. Saya nggak tahu kalau ada APK khusus yang bisa tanpa minimal 1.000 followers gitu ya. Katanya ada sih, tapi pengalaman saya ketika nyampe 1.000 followers itu bisa live TikTok. Dan saya pernah live TikTok juga lumayan lah ya. Kadang ada yang masuk keluar, tapi asik, enjoy juga. Kemudian postingan video bisa dijadikan postingan gambar menjadi format microblog. Nah ini kalau contoh pakai bikin desain Twibbon di PowerPoint? Gini caranya. Oke, langkah pertama kita di sini akan membuat sebuah frame. Caranya kita buat dengan insert shape kotak, kita tutupi seluruh kanvas slide-nya dengan shape kotak seperti ini. Lalu kita insert lagi shape lingkaran, kita simpan di tengah shape lingkarannya, kita atur ukurannya. Setelah itu kita combine. Contohnya seperti itu, teman-teman semuanya. Jadi ini full background-nya saya bikin dari PowerPoint, kemudian judulnya, title-nya jadi dari PowerPoint gitu ya. Kemudian hanya videonya, hanya pakai kamera, kemudian mic-nya cuma pakai Boya yang 50 ribuan, udah selesai. Kalau secara kualitas memang kualitas gambarnya nggak bagus, kualitas videonya kurang wajah saya juga nggak glowing gitu ya. Tapi setidaknya mudah-mudahan kontennya memang yang dicari kontennya gitu ya, bukan wajah saya yang nggak glowingnya, tapi kontennya ya. Ya. Kang Adit, punten Kang Adit, ada suara bocor ya? Apa dari Kang Adit atau dari siapa? Mana dah? Enggak saya. Enggak. Udah pada tidur. Oke, sip, aman. Sip, aman ya. Nah itu ya. Jadi teman-teman silakan cari konten yang disukai dulu. Mau bikin video mangga, mau bikin microblog mangga, mau bikin podcast mangga dan sebagainya ya. Itu yang paling. Jadi teman-teman yang paling disukai, yang paling menurut teman-teman gampang itu aja. Jalani, lakoni ya, sambil nanti nyoba-coba yang lainnya itu boleh ya. Itu di tips pertama. Tips yang kedua adalah buat content plan. Di sini content plan itu ada mengatur konten materinya, mengatur jadwal upload, menyiapkan caption, menggunakan hashtag. Ini juga dipikirin sebenarnya ya. Nah, biar nggak dipikirinnya, biar nggak kepikiran, saya ada toolsnya. Jadi teman-teman tinggal isi aja. Nanti saya nyuruh, ini yang harus dipikirkan teman-teman jadi mikir, nggak bikin kontennya nggak bikin. Jadi saya udah bikin toolsnya. Nah ini pertanyaan yang tadi saya menjawab, gimana tuh Kang? Saya pengen ngasih edukasi, tapi orang seneng yang hiburan. Kita mau model hiburan, tapi jadi orang nggak dapat ilmunya. Maka di sini nih ada rahasianya nih, disiapkan konten materi. Ternyata kita nggak sepenuhnya full bikin konten materi, konten tutorial, konten dan sebagainya. Ini kita harus meramu, ada konten kategorinya. Ada yang sifatnya entertaining, ada sifatnya education, ada sifatnya conversing. Nah, contoh kalau entertaining, misalkan kita ya upload
desain meme gitu ya, kemudian bikin parodi atau training activity kita juga boleh, atau aktivitas seharian kita, misalkan kita lagi kalau kayak Coach Andra gitu ya, diseling dengan video fitnessnya gitu ya, itu nggak masalah. Karena apa? Itu yang ngebantu apa ya, follower kita nggak jenuh sama konten-konten kita gitu ya. Makanya saya punya pengalaman ketika orang lain mungkin jenuh gitu ya, lihat ayo aja cara ini cara itu gitu, ketika misalnya dikasih sesuatu yang berbau hiburan ya, itu ya asik-asik aja gitu. Saya bikin konten tutorial tapi saya ngemas secara hiburan atau yang sedang viral ya. Bentar. Yang sedang viral juga saya sering bikin dijadikan konten gitu, dan itu work banget. Sebentar, sampai izin saya share ya. Ini Instagram saya. Nih, saya bikin quote bercanda ya, Fajar Set Boy. Kata temannya, kata teman dekatnya. Terus gua apa ya, manggil dia nggak nyaut. Yang nggak nyaut, terus gua kejar-kejar, dia malah lari. Gua mau samperin ini sesuatu, dia malah lari. Wah, pas. Padahal lu udah sayang banget ya. Lu udah cinta. Orang berjuang. Suaranya ada gak, Kang Asep? Ada. Terima kasih, Unet. Ada ya. Ada. Orang yang berjuang akan kalah. Kata orang, kata temennya. Itu hal yang simpel, saya nggak full tutorial, ada training activity saya gitu ya. Ada foto ya kalau mau foto dan sebagainya gitu. Foto model. Ini nggak ini ya. Contoh. Nah, ini yang nggak harus tutorial tapi kita ngasih value gitu ya. Contoh misalkan. Cuman banyak deh pertanyaan ya, siapa sih yang memulai makalah 3 garis gitu, udah selesai, itu jadi konten. Kalau mau dakwah juga bisa. Kalau misalkan ada sedikit mau sedikit apa ya, ngasih pendapatnya tentang yang sedang terjadi viral juga ya, saya gunakan PowerPoint sebagai medianya. Jadi nggak harus memang konten-konten yang berat gitu teman-teman semuanya. Maka ini kategorinya teman-teman jelas banget. Ada entertaining, ada edukasi, ada conversing. Conversing itu jadi teman-teman kalau misalkan ada kegiatan seminar, kegiatan trainingnya, posting aja nggak masalah gitu. Tapi nggak selamanya aja jualan gitu, jualan poster, jualan flyer, ikuti training ini silakan setiap hari. Nah, kita juga kan bosan lihatnya. Ya. Nah, inilah penghasilan seorang slide designer tuh. Berapa sih penghasilan seorang slide designer? Saya tunjukin nih. Nah, ini penghasilan sebelum ada project. Setelah ada project, selang 2 menit, segini. Gimana caranya ya? Gampang banget. Tinggal langsung masukin aja ke PowerPoint seperti ini, lalu insert sebuah shape kotak, tutupi saldonya. Lalu ubah warna shape-nya sesuai dengan warna dasarnya ya. Setelah itu, insert teks, masukkan angkanya. Terserah mau berapa aja. Jangan lupa atur ukuran fontnya. Setelah itu, kita tinggal masukkan seperti ini. Gimana? Gampang kan? Ya, saya ngasih tutorial soal ya, penghasilan seorang slide designer ya gampang lah gitu, berjuta-juta gitu. Tinggal ngedit, tinggal insert kotak, text box dan sebagainya. Itu sebenarnya ngasih tutorial gitu ya. Nah, harapan saya teman-teman, ini pertanyaan, kalau masih awal pemula apakah konten harus konsisten dalam satu tema? Nggak masalah teman-teman. Kita nggak tahu konten mana yang itu bisa memberikan manfaat yang luar biasa, entah entertaining kita gitu, entah edukasi kita, nggak apa-apa ya, silahkan aja teman-teman. Nah, ini saya jadi share duluan deh. Ini ada toolsnya. Jadi teman-teman nih, saya kasih konten kalender plan-nya. Jadi bulan Januari di setiap tanggal ini saya mau posting temanya tentang edukasi, tentang entertaining, tentang jualan. Terus jadi teman-teman ngatur aja gitu. Fungsinya ini kalau saya sih ngerasa adalah
ketika terencana aja gitu, nanti saya mau bahas tentang entertainingnya nih, berarti saya nanti entertainingnya saya ngebahas di tanggal 4, berarti saya harus nyiapin konten dan sebagainya, ya. Kemudian tanggal jualannya misalkan saya sedikitkan deh di 1 bulan cuma 2 kali posting dan sebagainya. Kemudian postingnya kalau itu ya, kita bisa kasih rentang misalnya 1 minggu 2 kali atau maksimum 1 minggu 3 kali gitu ya. Itu kalau menurut saya gitu. Jadi nggak harus setiap hari posting, ya teman-teman sisanya bisa balas-balasan komentar, bisa bisa repost postingan orang di Instastory dan sebagainya. Nah ini detail kontennya. Misalkan contoh bulan Januari di tanggal berapa kita ngebahas misalkan tentang entertaining, ya. Ini jam berapa uploadnya, judulnya apa, captionnya apa, dipikirin. Kan pernah nggak sih udah bikin konten terus lama mikirin caption, akhirnya apa? No needed caption. Ya, udah mikirin captionnya panjang-panjang, pusing, ya udah deh, ya captionnya dan sebagainya. Ini kemudian ada konten referensinya maksudnya dari segi desain, dari segi idenya, ini bisa jadi referensi. Hashtagnya kita bisa cari, ya nanti ada tips-tipsnya. Kemudian statusnya pending atau apa. Ini detail-detailnya gitu. Jadi ini belajar aja dulu bikin kayak gini. Kalau misalnya teman-teman punya tim, alhamdulillah lebih syukur. Jadi teman-teman bisa ngasih tahu jadwalnya ini dibikin seperti ini detail kontennya dari Januari sampai Desember saya udah bikinin. Jadi teman-teman tinggal isi, tinggal warnain bebas setelah. Ya. Kadang kalau di jadwal idenya itu kadang nggak nemu. Nah, kalau saya idenya itu yang pertama adalah pokoknya setiap ada masuk ke dalam pikiran kita, ini saya mau bikinin tulis. Ini saya mau bikin tutorial ini, saya mau nih saya yang mau bikin kayak yang video tadi kemarin yang Lorem Ipsum yang tadi pagi gitu ya, nanti bahas itu udah terjadwal gitu ya. Cuman kelebihan 1 hari, harusnya hari kemarin saya udah tayang posting karena ada kelas malam jadi lupa gitu. Akhirnya pagi-pagi baru posting. Itu tulis aja ide kontennya dan sebagainya, tulis aja dulu. Kemudian cari yang viral-viral. Dari yang viral itu mana yang bisa saya modifikasi untuk konten saya. Ya, itu bakal gampang banget. Makanya saya tutorial PowerPoint saya nggak selamanya full tutorial, ada yang viral ya saya masukin gitu. Yang bisa nyambung viral ya saya masukin gitu, akan lebih enak, enjoy. Ya, jadi yang kepikiran tulis, ya. Sip ya. Boleh sambil nanya aja nggak apa-apa ya. Ini dari konten kategori, jadi teman-teman ada tiga kategorinya, bisa entertaining, education, jadi di mix juga boleh. 1 minggu 2 kali, 1 entertaining dulu, 1 education, kemudian confessing dan sebagainya. Kalau saya biasakan jualan itu, kalau misalkan jualan kelas, biasanya saya disambungkan dengan tutorial, jadi di belakangnya jualan saya gitu. Jadi tutorialnya yang berhubungan dengan jualan saya, biasanya kayak gitu. Nanti ada yang single postnya tentang jualan itu juga boleh, nggak masalah ya. Itu konten kategori atau jadwal uploadnya. Nah, kita harus tahu prime time sosial media. Nah, ini sebenarnya bukan patokan dasar pure 100% benar prime time-nya, karena masing-masing kita punya prime time-nya. Follower kita punya prime time-nya berdasarkan follower kita. Ya, bisa jadi misalkan Instagram saya tuh bakal rame ketika saya posting jam 8 malam, pasti itu akan rame like-nya dan sebagainya gitu. Bisa jadi kalau di teman-teman itu nggak bisa. Saya harus pagi-pagi, saya harus siang. Tapi ini bisa jadi acuan prime time sosial media berdasarkan riset. Nih, kalau misalkan di Instagram, ini ada 2 waktu. Ada di jam 11 sampai jam 1 siang. Ini jam-jam istirahat, jam-jam orang yang mau istirahat tenang kalau kerja gitu. Jam 7 sampai jam 9, orang berangkat pagi, kerja, nyampe kantor, nggak mungkin langsung kerja, pasti lihat dulu sosial media. Psikologisnya itu. Nah, ini dilihat dari jadwal harinya, ya, ada Monday, ada hari Minggu, Rabu, Kamis gitu ya. Ini hari-hari best day-nya gitu. Nah, nanti teman-teman lihat aja sosial media teman-teman semuanya. Follower teman-teman aktif di jam berapa, kan ada tuh kalau misalkan Instagramnya ke Instagram bisnis itu kelihatan tuh ininya waktunya kita bisa lihat tuh.
di hari apa gitu. Kalau saya yang biasanya hari Sabtu saya itu posting yang pagi, enggak pagi. Kalau sore enggak, karena sore udah orang-orang waktunya dengan keluarga. Sabtu pagi-pagi orang baru ya lehe-lehe, orang bakal posting. Kemudian di hari Rabu atau hari Jumat saya biasanya malam. Ya, yang saya nggak pernah posting di hari Minggu. Biasanya saya jarang, bahkan hampir nggak pernah di hari Minggu. Kenapa hari Minggu? Hari sama keluarga. Orang juga bakal bosan sama tutorial apa hari Minggu. Kalau mau posting boleh, biasanya tapi posting yang memang berhubungan dengan family gitu, yang hiburan itu boleh. Jadi psikologis itu tuh diperhatiin ya. Kalau misalkan kita pengen engage, reach Instagram kita, sosial media kita gitu ya. Itu yang pertama di Instagram. Kalau di Facebook, nah jujur kalau saya nggak terlalu banyak main Facebook karena sudah bukan target audiens saya Facebook itu. Facebook itu saya laku ketika saya belum nikah. Kayaknya banyak cewek-cewek yang nge-DM. Kalau pas udah nikah, tahu saya udah nikah, udah pada pictures anyep. Ya, jadi saya nggak terlalu banyak Facebook. Nah, kalau Facebook ini jam 1 sampai jam 2 siang ya. Jadi ini waktu-waktunya. Kalau Facebook ya silakan teman-teman, mungkin teman-teman juga ada yang kayak Kang Asep mah di mana-mana ya, di Facebook, di Instagram, di YouTube gitu ya, itu mah silahkan gunakan. Ya ini pribadi saya, kalau saya di Facebook nggak target market saya lagi gitu. Walaupun saya posting aja, tapi tidak berharap akan dapatkan feedback, tidak ada sebagainya. Yang penting ya udahlah posting aja gitu. Orang udah tuan dikit. Nah ini di YouTube ini untuk waktu posting ya. Best day-nya di hari ini beberapa jam 12 malam sampai jam 12 siang sampai jam 4 sore, jam 9 pagi sampai jam 11 ini di YouTube gitu ya. Kalau YouTube sih sebenarnya kapan aja sih, karena orang kan kalau misalkan kita udah follow, udah notifikasi ada gitu. Cuman nontonnya biasanya malam-malam gitu. Ya saya aja jujur kalau nonton YouTube pasti malam gitu, apalagi nontonin review film gitu. Dan ini di LinkedIn. Di LinkedIn itu ternyata jam 10 sampai jam 11 pagi. Karena jam-jamnya ini mungkin ada sedikit coffee break kalau di tempat kerja ya. Ini di LinkedIn. Jadi kalau yang teman-teman sudah banyak di LinkedIn, ya udah maksimalin aja di LinkedIn gitu ya. Alhamdulillah saya juga udah beberapa dapat klien dari gara-gara kita saling connect di LinkedIn. Ya. Itu prime time-nya. Nah ini caption. Kita perlu nyiapin caption, tapi ada hal yang perlu diperhatikan dalam membuat caption. Yang pertama adalah kenali target audience. Ini berhubungan dengan cara kita komunikasi, diksi kita gitu ya. Bisa jadi yang anak muda ya udah cukup kamu dan sebagainya. Kalau misalkan yang memang lebih profesional Anda dan sebagainya, itu kenali target audiensnya terlebih ke sana. Yang kedua adalah manfaatkan kalimat pertama caption sebaik mungkin. Jujur saya kalau caption juga sering bingung gitu. Mungkin nanti teman-teman bisa datengin salah satu member kita, Bang Kodri, itu ahli persuatrik, ahli copywriting. Nah itu bisa teman-teman belajar sama beliau. Jadi kalau misalnya bikin caption yang bikin menggugah, bikin penasaran, itu bisa belajar dari beliau ya. Saya juga jujur ya, bikin ngedit videonya cuma 10 menit, mikirin captionnya setengah jam. Ya bikin captionnya setengah jam. Ya. Hindari typo, nah ini juga yang sering saya alami gitu, tapi sekarang saya lebih teliti lagi. Kalau typo caption nggak masalah, saya kadang typo microblog. Jadi dihapus lagi, bikin ulang lagi. Aduh, itu suka dukanya ya. Kemudian terakhir gunakan call to action. Kalau misalkan ada jualannya, kalau misalkan call to action misalkan, yuk jangan lupa follow, like, dan komen ya. Jangan lupa gimana nih pendapat teman-teman mengenai konten ini. Silakan kasih komentar, yaitu call to action ya. Kemudian tambahkan hashtag dan emoji. Nah, hashtag ini ngebantu nanti akan dibahas. Emoji itu lebih ke orang akan lihat apa ya? Ekspresi kita gitu ya. Kalau lagi seneng ya kasih emoji seneng gitu ya. Ya kalau kita contoh misalkan sering gitu WA-an sama pasangan gitu, padahal mah nggak marah gitu karena nggak ada kasih emoji atau nggak ada senyum atau nggak ada tanda gini tangannya kayak gini, wih kayaknya bete tuh orang. Cuma nggak ada tanda tangan gini, nggak ada tanda tangan gini, kayaknya bete tuh orang, padahal mah nggak apa-apa ya. Ya itu contohnya ya. Oke. Ya oke. Itu dari segi hal dalam membuat caption gitu.
Kemudian ini dalam membuat hashtag, tipsnya adalah, nih risetnya ternyata kalau menggunakan hashtag bisa mendapatkan 12,6% lebih banyak likes dan komentar kalau kita pakai hashtag. Tapi nggak sembarang hashtag, ada tipsnya. Yang pertama adalah jangan menggunakan terlalu banyak hashtag. Captionnya mah cuma no need caption, tapi hashtagnya udah 2 paragraf. Ya, udah yang nggak nyambung dikasih hashtag aja gitu ya. Pokoknya hashtagnya harus diselektif. Yang kedua adalah gunakan hashtag yang spesifik. Contoh misalkan kuliner. Wah, kuliner kan luas ya. Ya, kalau misalkan kulinernya kita spesifik, misalkan kita kulinernya adalah jualan bakso, ya udah bakso. Kita di mana nih kotanya? Bandung, ya udah bakso Bandung gitu. Itu spesifiknya. Saya misalkan video tutorial PowerPoint, nah itu udah step ya. Kita akan dicari dengan sesuai dengan nanti audiens kita akan nyari kita gitu dengan hashtag kita. Dan ini saya akui teman-teman semuanya, saya kealami nih. Saya dapat undangan training di salah satu ditjen apa ya di bawah Kementerian Keuangan. Orangnya itu nyari slide designer dari hashtag PowerPoint. Just nama muncul deh akun saya katanya. Ya udah itu alhamdulillah ya. Jadi dari hashtag itu bisa ke dapat gitu ya. Ya, itu pengalaman saya. Ini pengalaman saya yang dibagi beliau yang bercerita, saya cari hashtag ternyata ketemunya Kang Adit. Gunakan rekomendasi hashtag itu teman-teman kalau misalkan mau pakai kita ngetik hashtag tuh di Instagram atau di TikTok itu akan muncul tuh rekomendasi. Itu akan kelihatan berapa ribu, berapa ratus orang yang gunain itu dan sebagainya, itu bisa jadi rekomendasi. Dan terakhir adalah gunakan beberapa hashtag khusus yang akan dipakai di setiap postingan. Contoh misalkan Pak Edi ini pengen ini tuh menjadi konten khas saya, misalkan tentang insight dari Edi misalkan, puntennya Pak Edi ya, insight dari Edi. Nah itu hashtag itu setiap kontennya Pak Edi gunakan hashtag itu. Jadi orang sudah tahu ketika Pak Edi misalkan bikin konten, ya udah carinya hashtag itu udah termasuk dari Pak Edi. Nah itu konten khusus ya. Ya, konten khusus saya, kalau saya biasanya konten khususnya ya udah nama saya Aditya Iman. Jadi saya ketika nyari klik nama hashtag saya Aditya Iman tuh banyak tuh tutorial. Jadi orang kalau misalnya tag nama saya, video-video tutorial saya itu banyak gitu. Yaitu hashtag khusus. Jadi ini tips menggunakan hashtag secara efektif. So, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Kayak branding ya, betul kayak branding. Ya benar kayak branding. Ya, visual designer misalkan, public speaker ya, kemudian apa lagi trainer emote juga boleh ya. Terserah lah ya brandingnya. Bungkus Kang ya. Oh ada Kang lah ya. Jadi itu nanti penggunaan hashtag juga bisa dimaksimalkan. Untuk hashtag harus sesuai dengan keluarga, Kang. Oke. Untuk hashtag itu biasanya disesuaikan dengan konten kita aja. Maksudnya kalau kita kontennya jualan, ya udah misalkan jualan mudah gitu, jualan laris gitu aja udah selesai gitu ya. Jadi orang yang akan nyari konten kita tuh orang-orang yang memang berhubungan dengan yang sehari-harinya dengan jualan gitu. Yang sehari-harinya dengan PowerPoint gitu, yang sehari-harinya sering suka dengan cari konten PowerPoint gitu ya. Untuk hashtag harus disesuaikan dengan keluarga kan, jumlah follower. Oh, enggak ya. Enggak sih kalau saya sih ya. Walaupun hashtag itu enggak terlalu ini ya, tapi teman-teman tetap gunakan hashtag tapi jangan terlalu banyak. Apalagi kalau banyak hashtag, teman-teman nggak akan masuk TikTok. Kayak di TikTok captionnya kan sedikit tuh, nggak sebanyak Instagram. Nah itu agak repot. Ya jadi kepotong. Ya captionnya juga jangan panjang, captionnya juga jangan hashtagnya jangan panjang. Oke. Sip. Nah terakhir adalah gunakan tools yang dikuasai teman-teman. Bisa misalkan dari segi naskah, storyboard, tools editing, alat perekam dan talent. Nih, terus yang dikasih contoh. Saya tuh pengen bikin storyboard. Ya, bikin konten video, bikin storyboard. Aduh, susah bikin storyboardnya, liar, gak kadiden, gambarnya sebagainya. Udah, cari aja tuh pakai namanya storyboard Dead aplikasinya. Nah, ya, agak susah nih bahasa Inggris ya. Bentar. Kang Asep mau jago bahasa Inggris misalnya. Orang Sunda mah jago bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggris salah paham. Iya. Orang Sunda mah famous aja jadi famous.
Ya, kekuatan orang ini seorang Sunda. Nah ini teman-teman digital storytelling. Kalau misalnya pengen bikin storytelling, bikin storyboardnya dulu. Aduh, tapi saya tuh bingung nggak bisa. Udah pakai aplikasi ini aja tuh. Ada yang gratisan selama 1 bulan personal private edition. Ya, walaupun ada yang berbayar ya, kita cari yang personal aja. Ya, free tuh ada free. Ya. Kalau ada yang free ya kenapa harus bayar gitu ya? Ya, betul. Kalau ada yang free, kenapa harus bayar? Daripada nanti pas bayar jadi prihatin gitu ya. Nah, ini create a storyboard. Ini kayak bentuknya kayak PowerPoint. Tuh, ini ya. Di sini entertainment nih. Gambar-gambar sama home indoor. Nih ceritanya misalkan saya pengen ceritain di dalam outdoor dulu misalkan. Nah, saya pengen bercerita tuh di suatu hari di sebuah perkarangan rumah. Dikasih ada karakter tuh, si karakter di sini. Ya, simpan di sini tuh. Jadi ini bagian gambar warnanya dan sebagainya. Ketika kita sudah bikin storyboard ini, enak tuh bikin naskah ceritanya. Gitu ya. Jadi kadang ada yang kan bingung, aduh saya tuh nggak ada gambaran, nanti itu bikin kayak gimana. Dia bikin storyboard aja dari sini tuh. Ini slide 2-nya, nanti ini cerita untuk di slide 1-nya, nanti saya ceritain tentang apa. Dibikin dulu gambar visualnya dulu, nge-storyboardnya dulu. Kan lebih gampang. Ya, daripada capek manual bikin mikirnya udah ada tuh storyboard dia pakai aja. Ya, gampang sekarang mah. Ya. Tuh ya, nanti masuk ke slide 2 kalau misalkan ada 5 storyboard ya udah berarti 5 slide. Udah tuh selesai. Jadi nanti kita mau cerita apa, nanti udah ada gambarannya, bentuk storyboardnya, lalu kita bikin diterjemahkan ke dalam bentuk naskah, udah tuh nanti kita bikin video. Ya. Sip. Itu sampai sini bertanyakan dulu. Namanya storyboarding software, ada namanya storyboard Dev namanya. Ya. Tapi teman-teman kalau menemukan yang full gratis boleh silakan aja menggunakan ini, salah satu aja ya. Jadi nggak harus pakai ini. Kemudian ini alat perekam video yang bisa digunakan, bisa pakai DSLR atau mirrorless, kamera handphone dan webcam ya. Jadi jangan sampai nggak bikin konten karena HP-nya bukan iPhone, akhirnya nunggu dulu beli iPhone lah, udah susah gitu ya. Ibaratnya kalau kata Kang Asep mah, kita tuh sholat bukan nunggu benar dulu baru sholat, justru sholat itu bikin benar gitu. Itu ya konsepnya. Nah, kita tuh bikin konten tuh jangan dulu mikirin, aduh alatnya tuh, saya mah belum mewah gitu ya. Saya mah ruangannya tuh belum yang berwarna-warni, ada RGB-nya berapa gitu. Aduh, itu mah, nah, yang penting bikin dulu aja gitu katanya. Bikin dulu, manfaatin yang ada, udah selesai. Saya juga sebenarnya ini ya, dengan tempat yang kecil ya udah manfaatin aja ya, gitu. Ya, bisa pakai webcam juga bisa. Kemudian desain grafik tools-nya. Nah, saya pengguna PowerPoint tapi tidak akan memaksa teman-teman harus menggunakan PowerPoint. Enggak. Kalau teman-teman, nih contoh pakai Canva gampang banget kalau misalkan pakai desain code atau yang langsung pakai dari HP, pakai Canva deh selesai. Kang, saya mah udah jago banget pakai Photoshop, Corel, silahkan mah enggak. Pakai PowerPoint mah enggak. Tapi tools-tools yang saya kasih kayak desain code, kayak dan lainnya gitu ya, saya gunakan dari PowerPoint. Dan itu nanti saya akan jelasin. Lihat itunya dulu, dilihatin digital asetnya ke teman-teman. Ya. Apalagi kalau pakai WA lebih mudah. Ya nyuruh itu mah ya. Kang bikinin ini. Itu lebih mudah ya. Itu mah jauh lebih mudah daripada bikin di Canva atau PowerPoint pakai WA. Kang, assalamualaikum, biasa dibikinin ini. Desain graphic toolsnya itu video editing toolsnya teman-teman yang gratis ada banyak. KineMaster, kalaupun pengen yang lebih bisa berbayar. Tapi yang gratis banget pakai CapCut. Udah gampang banget di handphone udah selesai. Motong ada di CapCut tuh kalau misalkan pengen kan kita konten kita biar tersebar kebermanfaatannya lebih luas gitu kan, ada yang memang nggak bisa dengar gitu ya, kita bisa pakai teks, dan daripada pakai teks nulis ketik satu-satu itu di CapCut udah ada tuh, jadi suara kita udah diterjemahkan dalam bentuk teks, udah di-convert langsung muncul ya, di CapCut itu. Kalau Camtasia itu berbayar. Kalau saya yang sering tutorial, video tutorial PowerPoint itu pakai ini Active Presenter. Downloadnya pakai Camtasia juga kadang pakai CapCut. Jadi yang paling enak pakai CapCut sih di handphone udah selesai. Kalau pengen lebih expert lagi pakai Adobe Premiere, yaitu silahkan gitu ya.
ya, video guru yang bawaan aplikasi video guru tuh apa ya? Bawaan aplikasinya apa? Media apa ya? Saya lupa lagi tuh. Jadi teman-teman silakan bisa gunakan apa? Gunakan aja silakan mau pakai CapCut dan sebagainya. Sip. Nah, ini saya akan liatin sekarang tools-tools yang akan saya kasih teman-teman semuanya. Sambil teman-teman silakan ada yang bertanyakan. Yang pertama adalah tentunya ini konten kalender yang tadi sudah saya share. Konten kalendernya ini ya. Ini tinggal isi aja. Kemudian saya juga kasih ini bentar. Ini desain quote kalau teman-teman pengen bikin quote, konten quote ya. Oke. Ini di PowerPoint. Kalau pengen ganti gambar, contoh kayak gini ya. Pengen ganti gambar, gambarnya nggak sesuai, langsung klik kanan aja, pilih change picture. Ya. Klik kanan aja langsung change picture. Jadi pilih aja gambarnya dari laptopnya teman-teman semuanya. Warnanya Kang Adit warnanya nggak sesuai. Yaudah klik kanan, pilih format shape, pilih fill, ada tuh di sini. Ya, gitu. Nah ini dengan beberapa tema desain, ini dual tone, ini gradasi, ini model seperti ini. Silakan nanti. Nah ini yang sederhana, ini yang sederhana. Ini kalau pengen ganti gambarnya, ini klik kanan, pilih change picture. Bentuknya akan sama jadi lingkaran lagi gitu. Jadi misalkan quote-nya tentang wanita, gambarnya tetap si bapak ini agak nyambung kan ya. Ya. Nih ini contoh lagi, nanti tinggal gambarnya diganti. Ini contoh lagi, gambarnya juga. Ini efek 3 dimensi, jadi ininya pop up, pop up, jadi ininya diganti. Gambarnya diganti. Kalau gambar aslinya dimasukin, nanti bisa di remove background, dimunculin. Saya nggak akan ngejelasin tutorialnya ya, kelamaan. Nah ini juga ini dengan Union, ini tinggal ganti gambar dan terakhir seperti ini. Jadi teman-teman silakan manfaatin aja. Ya itu yang kedua, yang ketiga ini template untuk bikin microblog atau carousel. Nih, ya. Teman-teman bisa ganti nama brand logonya, ini nama akunnya teman-teman swipe. Ini saya udah kasih di sini untuk judulnya, di sini untuk judul, kemudian ada body text-nya, ini gambar-gambarnya. Gambar-gambar ini saya udah bikin nyambung. Ya. Jadi kalau pengen tahu bikin nyambung, ya ini udah saya bikinin. Jadi gambarnya kalau misalnya gambarnya udah pas ya udah tinggal bikin kontennya aja, warnanya tinggal diubah. Kang Adit, atau bingung saya mah nggak ada gimana caranya ini, misalkan gambarnya pengen ganti, cara bikin nyambungnya kayak gimana? Tenang aja teman-teman, saya udah bikinkan tutorialnya ya. Jadi ini saya bikinkan tutorialnya tuh, tutorial desain carousel, silakan baca 21 slide. Tuh di sini ada cara mengubah ukuran kanvas, cara mengubah jarak spasi, cara mengubah warna, cara menghapus background, teknik intersect, teknik gambar menyambung, cara convert file ke JPG, shortcut PowerPoint. Jadi di sini ada, teman-teman. Udah dibikin, pokoknya mas silakan gunakan aja. Ya ingat basic mindset pertama, nggak ada alasan buat nggak bikin konten. Udah saya bikin, udah saya kasih, jadi teman-teman ya teman-teman bisa manfaatin. Gitu ya, cara menghapus background udah dikirim, nanti saya kirim linknya ya. Udah, nanti juga saya kasih gambar sama fontnya. Fontnya juga udah dikasih, teman-teman tinggal install ya. Gambarnya juga udah dikasih, jadi teman-teman aduh nyari gambarnya, sebagian gambarnya udah saya siapin, udah di-downloadin, udah dibeliin ya, udah di-downloadin, silakan pakai ya. Nah, jadi tinggal pakai. Nah sekarang izin saya kirimkan linknya, saya kirimkan linknya. Bentar, saya lupa naruh linknya. Kang Asep di mana tuh Kang Asep linknya tuh, saya lupa. Ada di laptop kok. Saya kirimkan linknya. Oh ini nih.
Silakan, kalau di copy dulu, disimpan dulu, copy dulu boleh. Jangan langsung diklik. Nih saya klik, kirim. Nah itu, ya. Tuh, saya kirim lagi. Tuh, silakan. Bitly Content Creator Tools. Udah ada font, udah ada gambar, udah ada content plan, udah ada template carousel, udah ada template quote, silakan gunakan. Ya, kalau ada yang mau ditanyakan juga, misalkan, aduh Kang, saya lupa lagi. Silakan teman-teman, WA saya aktif 24 jam, walaupun balasnya nggak 24 jam ya. Ya, boleh ditanyakan, silakan ya teman-teman semuanya. Ya, ini ya, silakan di save dulu kontennya, kontennya, linknya, buru-buru, mau di screenshot juga boleh, mau di copy paste juga boleh, disimpan ke HP juga boleh, atau misalnya ada yang lupa, nanti tanya aja ke panitia, ya. Besok di downloadnya pakai whiteboard content, betul, besok aja downloadnya, soalnya besar filenya lumayan ya. Oke, dan sip. Nah, terakhir sebelum kita masuk ke sesi terakhir, ya, nggak asik ya kalau misalkan pembelajaran kita hanya sebatas dengerin materi aja, tapi tidak ada aksinya. Waduh, tidak ada aksi. Tidak ada langkah aksinya gitu ya. Maka saya mengajak ke teman-teman, mengajak teman-teman untuk mengikuti tantangan dari saya. Oh, ini tantangan nih. Ya. Tantangannya apa? Teman-teman bikin konten. Mau konten video atau tulisan microblog ya, atau video reels ya. Platformnya hanya di Instagram. Kenapa Instagram? Karena mudah melihat hasil karyanya, teman-teman. Ya. Jadi silakan kontennya dalam bentuk video atau tulisan dibikin, terserah mau bikin microblog. Uploadnya di platform Instagram, kemudian tag dan follow akun IG Tempat Tenis Guild dan Aditya Iman. Boleh Kang Asep atau siapa ngirimin link IG-nya TTG sama linknya saya juga boleh. Ya. Jadi nanti di tag, di follow, mau follow dulu boleh. Insya Allah ya, saya kalau ini emang bukan selebgram ya, jadi bisa saling follow-an gitu maksudnya gitu ya. Walaupun saya fakir follow, fakir followers nih. Ayo dong follow, enggak bercanda ya. Nggak memaksa saya mau follow bahwa. Tapi inti tag dan follow akun IG saya dan Tempat Tenis Guild, itu IG-nya saya. Batas waktu, iya dong. Kemudian akun tidak boleh di privat ya, karena apa? Nanti kalau misalnya kontennya bagus, mau nge-DM, mau ngasih tahu juga kita nggak tahu, bingung. Kenapa mau ngasih tahu? Karena ada hadiahnya. Hadiahnya satu orang yang kontennya menarik gitu. Saya nggak dari keseluruhan ya, konten menarik itu dari segi ide kontennya, ya, kemudian manfaatin toolsnya, kreativitasnya, nggak cuma desainnya mah mungkin ke berapa gitu ya. Saya percaya dan yakin nggak semua orang jago desain dan sebagainya, tapi saya itu hal yang keberapa gitu. Tapi yang penting teman-teman aktif, mau bikin, idenya keren, ide kontennya silakan. Mau kontennya edukasi berbalut agak sedikit sentuhan komedi juga boleh, nggak masalah ya. Yang penting teman-teman bikin kontennya, upload di Instagram, tag dan follow akun IG saya dan Tempat Tenis Guild. Satu orang dengan konten yang menarik akan mendapatkan hadiah utama. Tapi mohon maaf, bukan umroh ya. Saya juga belum soalnya. Saya udah ngasih umroh, saya juga belum. Ya. Kemudian dan dapatkan kesempatan hadiah menarik lainnya, nanti mungkin akan dibahas sama diinfokan sama tim TTG. Ada hadiah menarik dari tim TTG ya. Itu nggak tahu nih saya hadiahnya ya. Nanti ini rahasia ya. Hanya panitia dan Allah yang tahu. Jadi nanti akan akan ada di DM, nanti akan dikirimkan hadiahnya. Kemudian batas waktu uploadnya hari Kamis, besok berarti ya, sampai jam 12 malam. Kenapa sampai besok? Karena mengacu pada satu orang dengan konten yang menarik akan mendapatkan hadiah utama. Apa hadiah utamanya? Ada suara musik tegang nggak? Coba Mas. Ding 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 ding. Ya, apa hadiah utamanya teman-teman semuanya? Insya Allah saya ada sebuah event ingin berbagi sharing ilmu tentang data presentasi desain. Jadi yang teman-teman kontennya menarik, penilaiannya oke, nanti berkesempatan untuk ngikut kelas saya hari Sabtu, Ahad sekarang 28, 29.
secara gratis. Jadi kelas ini kelas tentang data presentasi desain, bagaimana ini visualisasi data, bagaimana membuat data, membuat model chart data gitu yang menarik, kemudian kolaborasi data, bagaimana data dari Excel dibikin hasil dari pivot Excel, kemudian ditampilkan secara menarik tampilan datanya, kemudian dikonversikan ke PowerPoint, kemudian dipercantik lagi, kemudian kita bikin data story, bagaimana data itu bisa bercerita, dan terakhir kita akan bikin data animasi. Nah, itu perjalanan kelas 2 harinya. Jadi nanti yang keren, yang oke, insya Allah mendapatkan kesempatan untuk ikut kelas saya secara gratis. Teman-teman yang mau mangga, silakan ditunggu ya. Daftar boleh, silakan ya. Nanti bisa klik link itu bit.ly join DPD atau bisa hubungi WA saya juga boleh, mangga ya. Nah, itu teman-teman semuanya ya. Jadi ini tantangannya, silakan teman-teman bisa. Kang, boleh gak pakai template-nya yang Kang Adit kasih? Ya udah boleh tuh. Ngapain dikasih kalau gak dipakai mah ya? Ya, jadi saya ada pertimbangan lain, lihat dari segi kontennya dan sebagainya ya. Jadi nggak lihat kan kalau ada tantangan jumlah like terbanyak, jadi semuanya nge-miss like ke orang lain, nggak dilihat dari kontennya, kemudian dari mungkin dari segi bermanfaat konten dan sebagainya. Sip. Sabtu Minggu bagian ngasuh budak. Insya Allah ya. Karena kalau online tuh bisa sambil ngasuh budak. Ya. Sip teman-teman semuanya. Ada pertanyaan dulu? Ya. Baik. Oke, Mas Adit, makasih banyak. Teman-teman silahkan, kita masih ada beberapa menit ke depan bagi yang mau bertanya. Oh, tapi boleh dong kasih tepuk tangan dulu buat Mas Adit nih. Keren apa keren banget? Keren banget ya. Udahlah dikasih ilmu, dikasih template gitu kan, filenya gratis, nanti dapat hadiah training gratis, nggak mau bikin konten, terlalu. Oke, silahkan bagi teman-teman yang mau bertanya, boleh langsung raise hand atau boleh diketik di kolom komentar. Monggo. Oke, baik. Ada yang tidak mau bertanya? Itu paling banyak. Oke. Oke, ada, silahkan teman-teman, nggak usah khawatir. Mungkin dari mana sih? Kalau dari saya mungkin oke. Pak Azwan dulu mungkin, silahkan Pak Azwan atau Mas Azwan. Monggo. Baik Pak, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf saya off cam karena ini juga lagi ikut pelatihan sertifikasi public speaking gitu. Jadi ini pakai dua device. Sebelumnya terima kasih banyak buat Mas Aditya. Ini saya exciting banget gitu. Ternyata sekeren itu ya PPT. Selama ini juga saya sempat menggunakan PPT sih dalam buat poster dan lain-lainnya gitu. Yang pertama yang pengen saya tanyakan dulu Mas Adit, jujur saya bekerja sekarang sebagai staf Kode ARD. Sama juga cita-citanya kayak teman-teman lainnya, yaitu pengen bermanfaat, pengen ilmunya juga di-sharing ke lainnya, apalagi saya bukan lulusan psikologi, tapi bisa jadi ARD gitu, karena banyak orang ragu untuk jadi ARD, karena kalau tidak jurusan psikologi gitu. Hingga pada akhirnya itu yang menjadi motivasi saya untuk sharing ke kawan-kawan. Tapi yang pertama, saya pengen tanyakan seberapa penting branding diri dalam hal yang pertama itu di bio Instagram gitu. Misalnya kita melabelkan diri kita misalnya sebagai staf Kode ARD dan lain sebagainya gitu. Seberapa penting sih itu? Kemudian yang kedua, pertanyaannya terkait dengan tentang konten sendiri gitu. Sebenarnya saya udah sering buat konten sih. Kalau dulu tuh di TikTok sudah hampir 3.500, tapi karena nggak pernah buat konten lagi akhirnya turun jadi 3.000. Sebenarnya bagaimana cara selain tadi ya ada plan cara membuat konten, bagaimana cara supaya kita itu tetap punya komitmen besar gitu selain yang tadi ya cara bikin planning gitu. Itu sih Kang. Siap. Makasih Mas Azwan. Ada 2 pertanyaan nih Mas Adit ya. Yang pertama terkait dengan personal branding ya yang disimpan di bio kita, itu seberapa penting dan bagaimana mungkin yang baik. Yang kedua tentang bagaimana cara kita menjaga komitmen biar konsisten istiqomah bikin konten.
Monggo, Kang Adit. Kak Azwan, oke. Jawaban pertama adalah gimana sih kita, seberapa penting personal branding untuk kita gitu, kayak di bio dan sebagainya. Kalau Kang kita, Adit, udah Kang Adit videonya off ya? off ya? Oh Oke. iya, Nah, siap. Gantengnya berkurang kalau tuh off lagi itu. apalagi. Ah ya, kok off lagi? Bentar, apa lagi nih yang salah? Nah, itu dari OBS-nya kayaknya. Oh iya bener, ya, biarin lah ya. Oh ini, Pak. Saya nggak pakai OBS ya. Pakainya OBH. Oke, nggak apa-apa ya. Saya sambil nih ada trouble nih. Izin Boleh nggak apa-apa, sambil aja. videonya yang muncul, ada trouble. Oke ya. Ada tuh. Pertama, seberapa penting? Kalau ditanya seberapa penting, jawabnya adalah sama diri kita. Kita goals tujuan kita ya, tujuan kita di sosial media itu mau apa gitu. Ya kalau misalkan cuma sebatas ya saya mah nggak ada apa-apa, cuman penikmat media sosial aja gitu, nggak ngapa-ngapain ya buat apa, nggak terlalu penting. Tapi ketika saya misalnya seorang trainer, saya bikin konten, personal branding itu penting banget. Orang biar tahu, oh ternyata ketika dicari, orang mencari siapa sih yang sering ngasih tips HR gitu, yang bagi orang-orang yang awam, oh ternyata satu nama udah keinget ya, keajuan misalkan ya, satu nama udah keinget tuh. Itu terlepas dari background pendidikan dan sebagainya. Ketika kita bisa bikin kontennya menarik, kemudian personal brandingnya jadinya kuat, itu orang-orang bakal mudah nyari kita. Jadi seberapa penting itu tergantung kitanya aja. Kita mau fokus aktif di konten, bikin konten, berarti ya kita harus punya personal branding juga gitu. Ya, banyak kok di TikTok yang ngebahas tentang HR ya. Jangan sampai insecure kalau saya bukan lulusan psikologi, saya nggak pantas bahas HR. Saya juga bukan lulusan psikologi, saya HR 6 tahun. Ya, ini tenang-tenang aja, saya mah lulusan ekonomi, udah kuliahnya juga kuliah di swasta, dan swastanya juga swasta di daerah gitu. Udah fine-fine aja, nikmatin aja. Tapi selama kita ada ilmunya, selama kita ada pengalamannya, udah ngapain. Nah, ketika kita punya tujuan itu, ya udah personal branding itu penting banget. Ya, jadi di bio-nya saya senang misalkan bahas tentang HR, misalkan itu ya, konten kreator di bidang HR, boleh, terserah brandingnya apa ya. Senang berbicara tentang HR itu boleh ya. Jadi bio-nya bisa diganti dan sebagainya itu. Jadi orang akan tahu nih ketika ada follow, oh ternyata ini orang sedang ngebahas ini deh. Ini saya penting pengen dengerin ini gitu, pengen dengerin orang ini, ya udah pasti follow. Tapi kalau misalkan di bio-nya nggak ada apa-apa, cuman sekedar ditulisan hanya hamba Allah semata, ya udah orang juga ini akun, ya udah sebatas akun aja biasa gitu ya, bukan akun yang bisa memberikan value untuk dirinya, untuk followersnya gitu. Sip ya. Berarti semua kembali kepada tujuan kita bikin akun ya, Kang Adit ya. Betul. Kemudian yang kedua tadi tuh tipsnya, kalau misalkan ya ini nyambung juga ke pertanyaannya Kak Dery ya, gimana mengatasi burnout gitu ya. Jujur, saya pun ada masa-masa bosan, pusing, capek mikirin konten dan sebagainya gitu. Kemudian ada masa-masa, aduh malas gitu. Dan itu wajar banget gitu. Jadi teman-teman semuanya wajar banget. Gimana caranya? Jangan dipaksain. Udah aja, jangan dipaksain. Kalau lagi burnout, lagi malas bikin konten, udah jangan bikin konten, udah. Ya, udah bikin konten. Tapi negosiasi sama diri kita, ya udah hari ini nggak bikin konten, tapi lusa bikin konten ya, udah janji, udah segitu aja. Kalau yang saya alami seperti itu, saya jarang bikin konten, apalagi kalau misalkan lagi hektik kerjaan training gitu ya dan sebagainya. Tapi saya lihat tuh di hari ini ada 020, ya udah saya cicil. Yang pertama adalah saya tag dulu videonya untuk video openingnya 1 hari itu. Kemudian saya cicil lagi untuk video tutorialnya di laptop. 1 hari lagi saya proses editing. Jadi di saat hari H saya bisa posting. Jadi
nggak serta-merta satu waktu kita proses satu harian, pusing, capek, ya. Jadi sarannya kalau lagi burnout, lagi stres, bikin konten, ya udah, jangan bikin konten dulu, udah, ya. Nanti kalau misalkan masih tetap stres, bisa datengin Teh Is ya. Teh Is tempat curhat untuk mindfulness, healing ya. Teh Is nanti bisa dibantu. Siap, siap. Itu sih Oke, baik. teman-teman semuanya. Siap. Makasih Mas Ya. Adit atau Kang Adit ya. Teman-teman semuanya, boleh dong sekali lagi kasih aplaus buat Kang Adit nih yang videonya off lagi nih Kang Adit ya. Oke, baik. Teman-teman semuanya, tak terasa kita sudah pukul 21:21 nih 21:21 ya. Saatnya belanja ya. Sepi COD. Dan pertanyaan-pertanyaan yang tadi belum terjawab yang ada di kolom komentar, insya Allah nanti sama Kang Adit akan dijawab melalui audio ya di grup mungkin insya Allah. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat Mas Adit khususnya dan buat teman-teman semua yang sudah hadir. Sekali lagi makasih banyak sudah bisa meluangkan waktunya belajar bersama pada kesempatan malam hari ini. Bagi teman-teman yang tentunya mendapatkan manfaat dari acara kita di kesempatan malam hari ini, silahkan teman-teman boleh dong dikirim kesan-kesannya mengikuti sesi hari ini dengan mengisi link yang ada di layar. Ya, boleh mungkin Mas Aldino boleh dibantu untuk bisa di-share di kolom komentar. Silahkan diisi kesan-pesannya, nanti juga bisa diakses di grup kita ya, di Trader Development Program. Dan saya juga mengundang Bapak Ibu teman-teman semuanya untuk hadir di hari Sabtu nanti tanggal 28 Februari 2023 masih tetap di program kita ini tentang The Art of Storytelling. Nah, pasti ini akan sangat menarik lagi. Hari Sabtu tanggal 28 Februari pukul 19.45 seperti malam hari ini bersama Kak Wanda yang nanti akan berbagi buat teman-teman semuanya ya. Dan tentunya bagi teman-teman yang pingin tahu lagi seperti apa sih TTG, seperti apa sih tempat Trainers Guild ini, dan bagaimana caranya biar bisa gabung, bagaimana bisa belajar lebih dalam lagi, lebih intens lagi, boleh juga teman-teman bisa ikut di coaching klinik bersama Konsil TTG. Free ya tentunya. Silahkan nanti bisa mengisi di form yang ada di layar ya. Bagi teman-teman yang mau tahu, mau ikut lagi lebih dalam dan pingin tahu nih tanya-tanya tentang TTG seperti apa, bisa nanti teman-teman bisa ikut di coaching klinik bersama Konsil TTG. Baik, teman-teman semuanya sekali lagi terima kasih. Boleh sekali lagi berikan aplaus yang meriah buat Kang Adit. Oke, yang sudah sharing pada kesempatan malam hari ini. Gimana materinya, keren? Apa keren? Boleh dong kasih komentar satu kata yang mewakili rasa di malam hari ini dari sharingnya Kang Adit. Silahkan, keren banget, best. Keren banget. Kemudian amazing, oke, keren. Jos, oke, makasih. Oke, super banget, wow gitu kan, mantul pisan. Dan tentunya mudah-mudahan sekali lagi apa yang disampaikan tadi oleh Mas Adit bermanfaat buat kita, sehingga kita bisa menebarkan manfaat sebanyak-banyaknya kepada orang-orang sekitar kita, bil khusus di ranah sosial media. Nah, oleh karena itu malam hari ini sekali lagi terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya. Selamat berjumpa kembali nanti hari Sabtu. Jangan lupa ajak juga yang lain untuk bisa bergabung. Dan tentunya saya ucapkan terima kasih. Selamat beristirahat. Kita akan akhiri sesi kita pada kesempatan malam hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi teman-teman semua. Ya, sama-sama. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Adi, kasih. Kang Asep. Terima kasih. Selamat mengkonten atau selamat bobo. Siap. Terima kasih Ustaz. Siap, makasih semuanya. Makasih ya Kang Adit. Yuk, nuhun, izin live. Siap, makasih semuanya. Selamat beristirahat.